Ada contoh case di mana yang tidak manusiawi gitu, ada nggak? Gitu, yang pernah ditemukan sama SPK? Itu yang tadi kami share itu, yang apa namanya, gaji di PTS di Kota Bandung. Gaji di kontrak 1,5, dibayarnya di bawah itu. Upah minimum Kota Bandung 2025 aja sekitar 4,4. Kami menemukan guru dan dosen itu sengaja dieksklusi dari rezim pengupahan dan ketenaga kerjaan. Oh, itu udah lama banget tuh undang-undangnya Mas ya? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Dan sekarang ada niat mau direvisi nggak itu? Ada, usulan revisi ada di DPR. Cuma kan kita tahu kerja DPR lah ya. Kalau kepentingan rakyat lama, kalau ada kepentingan pemodal ya mungkin dia bisa ngebut. Dimuliakan ya, profesi pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan. Pahlawan tanpa tanda jasa, bukan sekedar tanpa tanda jasa, tanpa penghasilan layak itu juga gitu loh. Halo kawan-kawan bengkel video. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya lanjutan dari beberapa waktu lalu. Kita udah kedatangan guru honorer. Nah, sekarang kita kedatangan Pak dosen, ya kan. Ada masalah serius nih terkait dengan hidup layaknya bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen, ya kan, bapak dosen yang ada di seluruh Indonesia yang sekarang sedang dipermasalahkan oleh Serikat Pekerja Kampus, ya kan. Ada Mas Azim dari Serikat Pekerja Kampus yang nanti akan jelasin apa sih sebenarnya problemnya pengupahan dosen ini yang sebenarnya sekarang udah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Benar nggak Mas? Betul. Ya kan, di JR kurang lebih gitu. Itu pasal 52 ayat 1 ayat 23. Undang-undang 14 tahun 2005 ya. Oh, itu udah lama banget tuh undang-undangnya Mas ya? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Dan sekarang ada niat mau direvisi nggak itu? Ada, usulan revisi ada di DPR. Cuma kan kita tahu kerja DPR lah ya. Kalau kepentingan rakyat lama, kalau ada kepentingan pemodal ya mungkin dia bisa ngebut. Iya. Itu nanti kita akan bahas sama Mas Azim. Mas Azim, materi apa yang dibawa Serikat Pekerja Kampus ke MK? Pada prinsipnya tuh apa sih yang di JR kira-kira gitu? Jadi kita itu, kami ya dari Serikat Pekerja Kampus itu sudah melakukan kajian dari tahun 2023. Wow. Terkait dengan gaji dosen. Iya. Jadi waktu 2023 itu ada survei nasional, respondennya sekitar 1.000 sekian, saya lupa tepatnya, 1.000-an. Itu paling banyak mayoritas dosen itu digaji di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta? Di bawah 3 juta. Nah, selain survei, ini kasus pengaduan tuh banyak yang masuk karena kami serikat. Kami melakukan advokasi kan terhadap anggota. Dari 23 dari hasil survei tadi akhirnya berlanjutlah ke advokasi gitu ya? Survei dan advokasi itu hal bisa. Jadi survei dulu, kita tahu fakta. Begitu SPK didirikan 2023 Agustus, banyak anggota masuk, banyak dosen pekerja kampus tuh masuk mengeluhkan gajinya di bawah upah minimum. Di bawah upah minimum. Di bawah upah minimum. Rata-rata berapa? Maksudnya dari survei itu kelihatan ya? Mayoritas di bawah 3. Nanti kita tampilkan cantumin ya, kita datanya. cantumin ya. Kita cantumin datanya ini ada. Kita punya datanya sudah diterbitkan juga di Media The Conversation ya. Dan ini jadi polemik. Nah, jadi kami menemukan dalam perjalanan advokasi dan kajian itu akar masalahnya bukan di praktek, bukan di implementasi. Oke. Masalahnya di undang-undangnya, di normanya. Normanya ini bermasalah gitu loh. Kalau buruh pada umumnya, gitu, pekerja pada umumnya mengacu ke undang-undang ketenaga kerjaan, gajinya nggak boleh di bawah upah minimum. Kita punya undang-undang sendiri nih, sifatnya lex spesialis kan. Nah, undang-undang lex spesialis ini, itu kan dia mengesampingkan yang umum, ketenaga kerjaan yang umum. Tetapi sayangnya, sangat disayangkan, norma ini tuh obskur dan merugikan kita. Gitu. Jadi di pasal 52, sebenarnya bukan cuma dosen, guru juga nih sama. Kalau dosen itu pasal 52, guru tuh pasal 14 atau 15 ya, lupa sekitar itu. Jadi ini pasal ini kembar nih. Cuma beda kata guru dan dosen. Frasenya apa kira-kira? Bisa dibacain ya? Nah, kita bacain tuh. 52 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kalau 52 ayat 1, penghasilan di atas kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen. Dan sebagainya. Nah, ayat 2 dibilang dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ayat 3-nya dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau PTS lah, perguruan tinggi swasta,
diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Nah ini nggak ada. Nah, ini jaring masalahnya utamanya nih. yang dianggap tadi itu jadi apa namanya polemik tadi itu yang mana kira-kira pastinya? 3 ayat ini. 3 ayat ini. Jadi yang pertama gini konteksnya, kita itu mohon lah, kita memohon supaya gaji pokok di ayat 1 itu ya harus ditafsirkan. Gaji pokok itu sekurang-kurangnya setara upah minimum. Itu dulu. Oke. Upah minimum di masing-masing lokasi pendidikan tinggi. Kalau kampusnya Jakarta ikut upah minimum Jakarta dong. Ya, ya. Kampusnya apa namanya? Di Bandung pakai Bandung pakai upah minimum Kota Bandung dan lain sebagainya. Nah, ini kita pengen ke arah sana. Nah, untuk yang ayat 2 ayat 3-nya kita minta ke MK, kita mohon ke MK supaya frasa gaji, kata gajinya itu kan diberikan tafsir juga. Gaji itu termasuk gaji pokok yang sekurang-kurangnya upah minimum. Nah, kuncinya di situ. Iya. Itulah yang jadi polemik selama bertahun-tahun. Berarti kalau dihitung tadi ini undang-undang mulai berlaku tahun 2005 sampai 2026 ini itu jadi polemik yang berkepanjangan dong berarti ya. Iya. Dan kenapa baru sekarang? 2023 mulai berkeluh ke saya atau mulai sadarnya baru-baru ini atau gimana? Jadi kita melakukan kajian kan. Kami awalnya berpikir ini masalah implementasi. Awalnya, oke. Oh masalah praktik nih. Awalnya masalah kampus nih yang nggak patuh. Awalnya sampai akhirnya kita maju nih ke advokasi. Ada contoh kasus lah. Iya. Kita contoh kasus di PTS lah, salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bandung. Oke. Ada kawan kami, anggota, itu gajinya itu dikontrak cuma 1.500.000 per bulan. Dosen tetap loh, 1.500.000 per bulan. Praktiknya kurang dari itu. Sehingga kita coba advokasi. Advokasi bawa ke Disnaker. Iya. Kan kalau ada masalah kekurangan pembayaran upah minimum, ada pengawas tenaga kerjaannya di Disnaker setiap kota itu, dia wajib menghitung. Ajukanlah permohonan untuk ngitung. Dihitung sih kekurangan, tapi bukan kekurangan upah minimum yang dihitung. Lah. Yang dihitung itu kekurangan antara gaji dikontrak 1,5 dengan yang dibayar. Kalau dibayar 800 berarti selisihnya cuma 700.000. Bukan upah minimum misalnya 2025 4,4 gitu. Upah minimum Bandung. Enggak bukan 4,4 dikurangin gaji dibayar. Itu surat penetapannya ada. Kami nanti kita lampirkan lah ini. Sorry, berarti Wasker tadi, Wasker kan mengacunya ke undang-undang yang tadi ya? Ngitungnya tadi itu. Jadi pengawas ketenaga kerjaan gimana aja? Jadi gini, dia mendudukan gini posisinya. Undang-undang guru dan dosen, dia kan levelnya sama undang-undang ketenaga kerjaan dan sifatnya spesialis nih. Berlaku khusus untuk profesi guru dan dosen, sehingga yang umum dikesampingkan. Itu dulu dipahami. Nah, yang jadi polemik berarti kan parameter kesejahteraannya itu bukan di upah minimum. Tapi kebutuhan hidup minimum yang tidak jelas berapa nilainya. Ingat undang-undang guru dosen nggak bilang upah minimum loh, dibilangnya kebutuhan hidup minimum yang nggak jelas nilainya berapa, parameternya apa gitu. Parameternya apa, hitung-hitungannya gimana? Gitu. Oke, ya itu akhirnya jadi problem, jelas problem ya. Oke, jadi clear ya guys. Jadi kawan-kawan bekel perlu diketahui bahwa yang dipermasalahkan itu clear banget nih soal definisi pemaknaan ya. Kebutuhan hidup minimum itu nggak sama dengan upah minimum, gaji minimum, ya beda lah konteksnya ya. Kurang lebih kan begitu ya Mas ya? Iya, jadi sebenarnya ada dua substansi utama lah di yang bermasalah dari pasal 52 ini, dari sistem sistem atau rezim penggajian di Undang-Undang Guru Dosen ini. Yang pertama, kalau itu kita bedain ya antara rezim ketenagakerjaan sama rezim Undang-Undang Guru Dosen. Kalau di rezim ketenagakerjaan, jaring pengaman untuk supaya buruh bisa hidup layak itu pakai upah minimum. Clear. Nilainya ada, tiap tahun ditetapkan, naik terus tiap tahun, tiap daerah ada, transparan, disosialisasikan, dipublikasikan berapa nilainya, angkanya segala macam tiap tahun ada. Oke. Sementara di Undang-Undang Guru Dosen pakainya parameter kebutuhan hidup minimum. Oke, nah ini obskur nih, nggak ada kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup layak pernah ada. Oke, sebelumnya memang ada kebutuhan hidup minimum, tapi di 2005-an itu berganti KHL kan. Nah, sejak 2015 kan nggak ada survei KHL lagi. Pengupahan dihitung kenaikan upah minimum pakai formula ekonomi. Matilah ini nggak ada nih. Kebutuhan hidup layak bukan, sebelumnya kebutuhan hidup minimum, kemudian upah minimum juga belum tentu masuk. Itu masalah pertama, parameter. Masalah kedua adalah di komponen. 嗯 ya, ya. 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 嗯 ya
penghitungan upah minimum itu, yang wajib memenuhi upah minimum itu adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Artinya adalah pendapatan yang bersifat tetap. Ya, ya. Pendapatan yang bersifat tetap nih, gaji pokok, tunjangan tetap berapa. Nah, kalau di Undang-Undang Guru Dosen pasal 52, cakupan kebutuhan hidup minimum itu banyak. Gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, itu kalau punya anak satu tambah berapa, kalau lajang nggak dapet. Terus kemudian tunjangan profesi, kalau udah serdos, belum serdos nggak dapet. Tunjangan fungsional yang tentangnya 375 sampai 1.350 kalau sesuai regulasi, itu tunjangan khusus dan lain sebagainya. Artinya apa? Ada komponen yang belum tentu didapat oleh apa namanya dosen, oleh guru dan dosen, tapi di-include. Gitu, upah minimum kebutuhan hidup minimum mencakup komponen-komponen tadi. Nggak sesimpel ya udah upah pokok tunjangan tetap gitu, atau upah bulat upah pokoknya aja. Iya. Nah ini kan ada tunjangan tidak tetap juga. Contoh misalnya kalau dosen belum sertifikasi, dia nggak punya tunjangan profesi. Oke, jabatan fungsionalnya belum di SK-kan, gitu, belum punya jabatan fungsional pertama, baik asisten ahli atau lektor, dia nggak punya tuh tunjangan fungsional. Oke. Sehingga bayangkan baru masuk jadi dosen, baru pertama kerja 1 tahun 2 tahun lah sampai dapat tunjangan fungsional, sampai dapat jabatan fungsional, gajinya itu rentang di bawah upah minimum. Waduh. Dia kan cuma menerima gaji pokok nih misalnya. Sementara yang dicakup KHM tuh banyak. Nah, pertanyaannya kenapa kok guru dan dosen profesi ini didiskriminasi sedemikian rupa gitu. Kalau sama petugas SPPG dong. Iya. Jadi sekarang banyak yang ngeluh gitu ya dengan MBG segala macam itu. Ternyata ada hal yang lebih fundamental kalau bagi saya ya, adalah hal yang lebih fundamental, guru dan dosen yang ternyata problemnya kalau kita buka satu-satu ya begitu kompleks. Nah, makanya sekarang SPK ini udah advokasi segitu banyaknya pekerja kampus ya, hitungannya begitu ya. Dari 2023 sampai sekarang itu. Total berapa Mas sekarang anggota? 1.200-an. 1.200-an. Oke, kalau misalnya kita ngomong 2000 sorry. 2000-an. 2000-an. Ya, kalau ngomong kehidupan layak nih ya, kita spesifikasi ke dosen misalnya. Itu memang kondisi hari ini dosen tuh kayak gimana? Kan jadi pertanyaan lanjutan nih ketika ada persoalan di sistemnya tadi itu, dan kemudian realitanya seperti apa sekarang kondisi dosen tuh? Ya kalau kita data lah. Ini Mas Ajim dosen nih, Mas dosen nih ya. Terus kita udah survei juga lah. Ada data nih dari riset 2023. Mayoritas gaji dosen itu di bawah 3 juta. Dari 1.196 responden, 42%-nya di bawah 3 juta. Ya hampir setengah nih. Nah, yang di atas 5 juta itu hanya 27,3%. Oke. Nah, pertanyaan saya nih Mas ya. Terus mereka bisa dikategorikan sebagai manusia yang hidup layak gimana kalau dengan gaji seperti itu? Artinya harus kerja sampingan dong? Iya nggak? Ya itu namanya, istilahnya dalam studi behavioral itu coping mechanism. Nah, mekanisme coping nih. Kita kan manusia harus bertahan hidup dong. Kita manusia nggak bisa menelantarkan keluarga, nggak bisa menelantarkan anak istri dengan pendapatan atau penghasilan yang di bawah hidup layak. Nggak mungkin. Lalu kita punya mekanisme coping nih, kita beradaptasi, kita punya tingkat resiliensi, kita akan cari cara. Kita kan kreatif, makhluk kreatif kan manusia itu. Kita akan cari cara, gimana caranya, kerja sampingan. Ada yang jualan, ada yang dagang, ada yang cari proyekan. Ya, kalau dia jurusan misalnya dosen jurusan arsitektur, dia cari proyek arsitek. Kalau jurusan hukum, kebijakan, dia coba cari proyek-proyek di pemerintahan, jadi tenaga ahli dan lain sebagainya, atau cari hibah penelitian. Gitu. Oke, itu jadi dilematis kan? Artinya fungsi dosen atau berarti tupoksi dosen itu karena ngajar tuh, tapi ternyata harus kerja sampingan begitu. Dilematis nggak situasi itu? Sebenarnya dibilang dilematis, tidak juga. Tapi ini pisau bermata dua nih. Pisau bermata duanya gini. Dosen itu kan punya tridharma, kewajibannya nggak cuma ngajar, tapi juga penelitian dan mengabdi masyarakat. Nah, beberapa pekerjaan itu bisa masuk ke bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke, misalnya jadi tenaga ahli, di hire riset, dapat hibah dan lain sebagainya, masuk ke penelitian. Terus kemudian melakukan kegiatan sosial, ada hibahnya juga dan lain sebagainya, masuk pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Atau mengembangkan teknologi, kerjasama dengan perusahaan, dunia bisnis, masuk juga ke bidang-bidang penelitian. Artinya ini memang ruangnya itu ada gitu loh. Ruangnya ada dan dibiarkan untuk melakukan kerja sampingan.
Oke, Tapi oke. bukan satu sisi bukan tanpa dampak negatif ya. Nah, itu sebenarnya nanti pertanyaan lanjutannya gitu. Dampaknya apa gitu kira-kira? Jadi kan akhirnya jadi ada situasi adil dan nggak adil ya. Maksudnya ketika misalnya satu dosen punya akses yang luas gitu untuk dapetin kerja sampingan yang lebih banyak gitu, ternyata dosen yang lain nggak punya akses itu. Nah itu kan akhirnya jadi timpang gitu nggak sih? Iya itu di satu sisi lah, Iya. memang bidang ilmu ya, bidang kepakaran, apalagi di negara berkembang kayak Indonesia yang nggak menghargai pengetahuan gitu kan, yang nggak menghargai meritokrasi, Iya. sekedar kenal deket, akrab atau pernah punya utang budi, di hire, diangkat jadi pejabat apa segala macam gitu kan, sehingga meritokrasi ke penghargaan atas keahlian kepakaran itu emang minim lah di Indonesia. Iya. Ya, Realita di lapangan gimana? realitasnya itu juga beragam dan pada praktiknya, ini ada beberapa case yang kami temukan juga ketika misalnya dosen di hire oleh misalnya BRIN gitu, lembaga riset, terus ada kampus tahu, itu jadi masalah. Loh kok kamu kerja di dua tempat? Loh kamu jadi pegawai? Itu ada yang kena sanksi. Oke. Karena kerja di dua tempat, ya ada yang kena sanksi. Jadi ini jangan dilihat bisa ya sampingan. Entar dulu, itu sebenarnya dalam konteks hubungan kerja itu ada prasyarat nih. Iya. Nggak boleh mengabdi dengan dua kaki gitu kan, nggak boleh Main dua kaki lah ini. nggak boleh ada di dua tempat. Ini kita harus tahu nih, realitas itu ada orang yang kena sanksi karena kerja di dua tempat. Oke. Ada dosen yang demikian, tapi di sisi lain ada yang dibiarkan. Ya ini kan kayak pisau bermata dua, tergantung aja nih kalau misalnya orang ini rewel gitu, kita pakai aja nih masalah kasus kemarin, kita tahu nih orang ini kerja di dua tempat. Iya. Kita kasus Tinggal permasalahin aja ya kan? Permasalahin aja. Tapi Jadi kalau politis dong jadi akhirnya. politis akhirnya, jadi kita seperti kayak main kartu gitu loh. Iya. Pegang kartu ini gitu, kartu tutupnya gua pegang nih kayak gitu ya. Iya. Jadi bumerang juga. Jadi ya. bumerang. Nah ini yang jadi persoalan gitu loh. Jadi Dan ini realita ini udah sampai mana, Mas Ajim? Artinya situasi yang begini ini sepertinya jadi dominan nggak? Persoalan-persoalan polemik-polemik begini. bukan sekedar dominan sih, tapi cenderung dinormalisasi nih. Aduh. Cenderung dinormalisasi. Ya. Dinormalisasi. Bukan sekedar dominan. Artinya, oh ya udah biasa lah dosen begitu. Tapi yang jadi persoalan sekali lagi, ketika ada urusan politis, office politik misalnya, atau ada sedikit konflik di kampus, ya sedikit perselisihan di kampus dengan pimpinan, atau ada kegelisahan yang disampaikan, anti kritik kemudian pimpinan perguruan tingginya, itu orang bisa disanksi. Apalagi kalau pimpinan perguruan tinggi misalnya dekat sama pejabat, gitu kan, ada ya gitu ya. atau dia bisa punya jenjang karir ke kementerian, ke lembaga negara. Yang rewel-rewel, yang kritis sama rezim itu bisa ditendang gitu. Iya. Ini jadi masalah lain ya. Jadi masalah lain yang sebenarnya akarnya tadi ini ya. Sistem penggajian tadi itu ya. Jadi ini kayak kartu yang dipegang gitu. Itu kayak, ini gimana ya gitu. Berarti idealnya gimana nih, Mas? Kalau misalnya taruhlah ini nggak jadi masalah tadi itu, mungkin di MK ada banyak pertimbangan gitu yang membuat ini tidak dikabulkan misalnya. Berarti sistem penggajian yang benar gimana dong untuk mengantisipasi agar masalah-masalah tadi itu nggak terjadi? Kalau kami itu dalam trajektori kajian kita, kami merumuskan ya sejauh ini tapi mungkin ke depan akan berkembang. Sejauh ini yang pertama gaji pokok harus upah minimum dulu. Gaji pokok harus upah minimum, oke. Kenapa? Kenapa gaji pokok harus upah minimum? Karena tunjangan-tunjangan lain dihitungnya dari gaji. Berapa kali gaji tunjangan ini? Oke, berapa kali gaji iya, tunjangan itu. betul. Gitu loh. Jadi gaji pokok ini harus upah minimum. Gitu loh. Untuk kunci. Jadi orang yang nggak punya tunjangan, dosen yang baru kerja, baru masuk, baru berkarir lah istilahnya, nggak punya tunjangan nih, belum punya jabatan fungsional, belum punya sertifikasi, gaji pokoknya udah minimum. Begitu karirnya meningkat, ya tahun ke tahun pengabdiannya bertambah, penelitiannya bertambah, jam mengajarnya berakumulasi terus bertambah, dia dapat penghargaan tunjangan-tunjangan. Tunjangan ini, ingat, tunjangan ini dihitung dari gaji. Gaji pokok itu best salary ini. Oke. Misal contoh tunjangan keluarga misalnya kalau udah punya istri gitu ya. Itu misalnya kalau gajinya cuma 2 juta, gaji pokoknya 2 juta.
dihitungnya dari gaji pokok itu tadi kan berarti kan? Iya, berapa persennya Tunjangan gitu. keluarga tuh biasanya berapa persen? Nah itu sih kita kurang Macam-macam ya, macam-macam beda-beda lah ya, itu ada banyak case lah kalau di ASN kan ngikut undang-undang Ya, ASN. Tapi kalau di beberapa kampus ada yang dikasih ada yang enggak. Ntar dulu nih. Kalau di PTS ada yang dikasih ada yang enggak. Wah, kok bisa beda-beda gitu ya? Apa karena ini tadi nih? Lu nggak ada setelah undang-undang ini diketok tahun 2005, tadi KHM aja nggak ada nilainya berapa, nggak ada pengaturan lebih lanjut nih. Iya, Kemudian tunjangan keluarga itu hitungannya gimana? Terus kemudian tunjangan yang ada tuh tunjangan fungsional ada, Ya. ada regulasinya, ada ketetapannya. Kemudian tunjangan profesi ada. Ya. Ketika dosen atau guru udah tersertifikasi dia dapat tunjangan profesi Ya, sesuai dengan golongan, dihitung dari gaji pokok. Ya. Tunjangan kehormatan untuk profesor ada. Gitu. Tapi ada beberapa tuh nggak punya nilai gitu loh. Waduh. Nggak jelas parameternya. Ada contoh case di mana yang tidak manusiawi gitu ada nggak? Gitu. Yang pernah ditemukan sama SPK? Itu yang tadi kami share itu yang apa namanya? Gaji di PTS di Kota Bandung. Gaji di kontrak 1,5 dibayarnya di bawah itu. Upah minimum Kota Bandung 2025 aja sekitar 4,4. Kalau misalnya dia nggak punya sampingan selesai dong berarti ya? Bukan selesai lagi melarat gitu loh. Bukan selesai ini melarat lah. Hidupnya nggak akan selesai karena setiap orang punya coping mechanism Iya, tadi. betul, Dia pasti cari cara kreatif dong untuk bertahan hidup. Nggak mungkin lah keluarganya dibiarkan terlantar tuh nggak mungkin gitu loh. Kita juga manusia punya proses kreatif gitu loh. Cuma kan ini jadinya apa ya? Jadinya nggak sehat baik secara fisik maupun mental. Sepakat itu. Ya, jam kerjanya jadi nambah, nyari sampingan nambah jam kerja. Iya, Itu iya, kan iya. energi nambah, fisik terkuras dan segala macam. Belum lagi implikasi yang lebih dalam itu ke peserta didik sebenarnya ke mahasiswa. Oke. Karena dosen nggak fokus ya, itu jadi ini. Meskipun Oke. berinovasi dalam penelitian jalan, pengabdian jalan, tapi kan satu sisi nih di kelas kadang kita kalau waktunya kurang kita nggak bisa mengembangkan bahan ajar lebih lanjut. Iya. Ini kalau Mas Azim nih ngelihatnya situasi begini nih sengaja dibiarin nggak sih sama pemerintah? Nah, kami Iya. menemukan Apa itu? di dokumen nih. Sebenarnya dibilang rahasia enggak, tapi dokumen ini ketemu dan dilalahnya ketemunya itu setelah permohonan judicial review ini masuk. Oke. Kita nemu dokumen. Waktu DMK kemarin ya? Jadi kita diskusi, kaji lebih lanjut, waktu mau perbaikan gitu atau setelah perbaikan, terus kita tiba-tiba nemu risalah pembahasan rancangan undang-undang tahun 2005 lalu. Oke. Jadi waktu undang-undang guru dosen ini lagi digodok, ya di bulan November 2005 ada rapat panja. Kami dapat risalah ini nemu. DPR sama perintah panjang. Kami bocorin deh nih. Iya. Nanti ya ditampilkan lah di podcast ini. Jadi Iya. di dalam rapat pembahasan itu kami menemukan guru dan dosen itu sengaja dieksklusi dari rezim pengupahan dan ketenaga kerjaan. Oke. Disengaja Penjelasannya dieksklusi. di situ. Jadi ini transkripnya verbatim ya. Jadi ada anggota dewan siapa ngomong apa. Transkrip ya. Transkrip betul. verbatim ya, risalah ya. Tapi intinya adalah pembentuk undang-undang itu secara sadar dan sengaja mengeksklusi guru dan dosen dari rezim ketenaga kerjaan. Khususnya terkait standar upah. Misalnya kita nemu nih ada statement ketua rapat bilang gini. Siapa waktu itu ketua rapatnya? Siapa ya? Ditulis nggak di situ? Nanti lah kita Ketua rapat gitu ya? dibuka Iya. di dokumennya kita Nggak kasih. disebut Tapi nama di situ ya, cuman ketua rapat. ketua doang gitu ya? rapat nanti di halaman depannya ada. Iya. Jadi dia bilang, jadi kita tidak menggunakan UMR karena kita bukan buruh, kita tuh masih guru dan dosen. Iya. Jadi kita guru, jadi di atas kebutuhan hidup minimum satu. Ada pernyataan lain juga terkait dengan hubungan kerja, ya. Iya. Jadi tidak ada hubungan majikan dan guru, terutama dalam menghargai posisi guru sebagai profesi. Oke. Jadi karena ini profesi, dianggapnya harusnya lebih mulia dari buruh. Iya. Tapi konstruksi undang-undang yang dibuat justru kita dieksklusi. Dan kondisi kita jadi lebih buruk Dari buruh. dari buruh. Undang-undang tenaga kerjaan tahun 2003 loh. Undang-undang guru dosen 2005. 2 tahun setelahnya nih. Oke. Undang-undang tenaga kerjaan udah merumuskan upah minimum. Oke. Upah minimum mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Iya.
Nah, di Undang-Undang Guru Dosen disebutnya kebutuhan hidup minimum. Statementnya bilang nggak menggunakan UMR parameternya, pakainya kebutuhan hidup minimum. Nah, gitu loh. Jadi ini jadi persoalan, kok sengaja gitu dieksklusi, seolah-olah dispesialkan, tapi kemudian diskriminasi. Tapi dari situ ada tanggung jawab lanjutan nggak? Maksudnya dari pemaknaan tadi kebutuhan hidup minimum itu dilanjutkan dengan parameternya dibikin gitu biar sejahtera kayak gitu nggak? Maksudnya ada mandat begitu nggak dalam undang-undang itu? Ya sejauh ini sih kami nggak menemukan. Tapi kalau misalnya ya dilanjutkan ada aturan turunan, harusnya nggak ada dong guru honorer gajinya di bawah UMR. Iya. Udah berarti nggak ada. Berarti nggak ada. Berarti aturan turunan secara teknisnya nggak sampai. Kami nggak bilang nggak ada ya, kami bilang belum menemukan nih. Belum menemukan. Tapi jika seandainya ada, logis nggak sih ada guru honorer, ada dosen segala macam yang dipekerjakan di instansi pemerintah, sekolah pemerintah, kampus pemerintah, ya PTN gitu, atau kemudian di PTS bahkan atau sekolah swasta itu bisa punya gaji di bawah UMR. Iya. Ini kok kayak sengaja gitu nggak sih? Nanti memang dibikin begini nih sistemnya gitu. Enggak ini pikiran jahatnya ya. Pikirannya begitu. Tapi mudah-mudahan lah nanti setelah diuji di MK ini ada titik terang gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan gitu ya. Iya. Harapannya kan memang didengar lah sama MK ini kan. Apalagi ini berkaitan dengan dosen. Ya nggak beda jauh sama guru kan. Kalau misalnya kita mau profesi dosen ini kan mulia banget gitu. Tapi jangan sampai hanya berkelit di mulianya itu. Jadi urusan begini juga harus diurusin gitu. Ya nggak Mas? Ternyata kemuliaan ada harga pahitnya. Gitu. Ada efek getirnya tuh ada gitu loh. Iya. Ya, dispesialkan bukan buruh karena ini profesi, bukan pekerja buruh pada umumnya karena guru dan dosen profesi. Tapi hak pengupahannya kenapa kita lebih buruk gitu loh normanya. Ini benar-benar kompleks ini. Ya mudah-mudahan ya nanti siapa yang kira-kira mau ditarget nih untuk pihak yang harus dengerin podcast ini? Kami pertama semua DPR dan pemerintah dong pasti ya harus ngubah undang-undang ya. Kalau DPR pemerintah udah tahu lah permohonan kita, mereka udah baca, mereka udah hadir ke MK, gitu Mahkamah Konstitusi, ya udah kirim perwakilan lah untuk menjawab atau menanggapi permohonan kita. Pertama mungkin ke teman-teman rekan sejawat lah, sesama dosen, gitu sama pendidik, teman-teman guru. Itu supaya memahami nih kita sebenarnya pada satu titik kita harus melakukan satu tindakan yang mungkin sedikit menyadarkan diri gitu. Kita bangun dulu kesadaran kita nih, kita dieksklusi, kita didiskriminasi. Ya sedemikian rupa dari pekerja atau guru secara umum. Gitu loh. Itu dulu nih kita berharap kesadaran itu terbangun gitu loh. Dengan dimuliakan ya profesi pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan. Pahlawan tanpa tanda jasa, bukan sekedar tanpa tanda jasa, tanpa penghasilan layak itu juga gitu loh. Judulnya nanti itu kayak pahlawan tanpa penghasilan layak. Penghasilan layak. Itu tadi benar. Ini penutup yang oke banget tuh. Jadi penghasilan pahlawan tanpa penghasilan yang layak gitu. Oke, sama itu lah. Kami juga berharap kami buka perjuangan ini kan kami juga gotong royong gitu. Kami berharap ada dukungan advokasi untuk apa yang kami lakukan gitu. Kami juga udah mensosialisasikan secara terbuka gitu loh. Silahkan kalau teman-teman mau berdonasi terhadap gerakan ini sedikit berapapun jumlahnya kami bersyukur gitu loh. Karena proses ini memang butuh dana panjang banget. Ini dari Desember, sekarang udah bulan April, udah hampir 4 bulan ini kita bertarung gitu loh dengan dana mandiri. Udah penghasilannya tidak layak gitu kan, advokasi gitu kan, berkeringat, berpeluh keringat gitu kan. Udah memang ini juga untuk mengesampingkan asumsi pemerintah. Kalau yang kritis antek asing, kita program kita. Asing. Ini benar-benar buat nutup celah tadi itu loh, ya kan, buat nutup celah di mana dosen itu masih ada yang digaji tidak layak. Itu sebenarnya kunci di situ. Oke, thank you Mas Ajeng ya. Terima kasih. Ada lagi mau disampaikan, terutama buat presiden nggak ada ya? Nggak dengar podcast sih dia. Iya. Saya mau ngomong tapi gimana gitu. Tapi katanya YouTube Kids gitu ya. Sekali lagi thank you Mas Ajeng ya, kawan-kawan bengkel. Jadi sekian dan terima kasih ya. Apapun yang dibahas di Bengkel Video kaitannya dengan hal-hal yang tadi itu. Sebenarnya sederhana, tapi kalau misalnya ini goal nih ya, bisa mengubah banyak hal
terutama buat kehidupan para dosen, ya kan. Thank you sekali lagi Mas Ajim udah mampir di Bengkel. Kawan Bengkel, ketemu lagi di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Thank you Mas ya. Terima kasih. Siap.